Saudara, pemerintah secara resmi melanjutkan PPKM level 3 dan 4 dengan penyesuaian hingga 2 Agustus mendatang. Skema bantuan dan ketersediaan obat menjadi prioritas pemerintah. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan hari ini, Menteri Sosial Tri Risma hari ini membahas pemberian bantuan sosial kepada masyarakat selama PPKM. Masing-masing dalam bentuk kartu dan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp300.000 setiap bulan. Sementara Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera menjalankan instruksi PPKM dan mengedepankan upaya persuasif dalam mendisiplinkan masyarakat. Kepala daerah kita harapkan segera untuk melakukan langkah lanjutan, mulai dari rapat koordinasi dan Forkompinda, dan kemudian mengeluarkan produk kebijakan, baik dalam bentuk surat edaran, instruksi gubernur, bupati, wali kota, dan kemudian kalau bisa lebih spesifik sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, tapi tidak melampaui apa yang sudah diatur dalam instruksi Mendagri yang berlaku secara nasional. Dan saya sudah menyampaikan kepada seluruh Kasat Pol PP pada rakor minggu lalu agar mengedepankan cara-cara persuasif, sosialisasi, preventif, dan kalau dilakukan upaya koersif semua dalam aturan hukum dengan penggunaan kekuatan yang minimum. Kalau BPNT atau kartu sembako itu nominalnya per kepala keluarga itu Rp200.000. Kemudian untuk PKH itu tergantung. Karena itu meskipun PKH jumlah keluarga penerimanya itu 10 juta, namun impact daripada penerima bantuan karena satu keluarga bisa 2-3 orang yang menerima bantuan, sehingga total sebetulnya yang dibantu oleh pemerintah itu dari PKH 33 juta sekian. Jadi bukan hanya 10 juta keluarga penerima, karena itu menyangkut jiwa. Kemudian bantuan sosial tunai, pada saat awal 2021 karena diprediksi saat itu bahwa COVID akan selesai di bulan April dengan pertimbangan-pertimbangan bermacam-macam termasuk vaksin, maka kemudian bantuan sosial tunai yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat itu diberikan dalam 4 bulan. Nominalnya Rp300.000 per bulan. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 hingga 2 Agustus. Perpanjangan PPKM ini dilakukan dengan sejumlah penyesuaian. Pemerintah melanjutkan PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Kapasitas rumah sakit kita seluruh Indonesia ada 430.000. Ya, sekarang sudah sekitar 92.000 sekitar minggu lalu itu sudah diisi dengan COVID, ya, dari 400.000. Alhamdulillah sekarang sudah turun ke 82.000. Jadi kita masih ada, terutama turunnya di daerah Jakarta. Saya memahami bahwa ada di beberapa daerah yang lagi naik. Jadi Jakarta saya lihat sudah turun, Jawa Barat sudah turun. Tapi beberapa daerah saya melihat Jogja masih naik, Bali juga masih naik sedikit, dan mulai di luar Jawa. Pesan kami terhadap seluruh rumah sakit, jangan hanya dilihat dari BOR. Karena BOR itu belum menggambarkan secara lengkap kapasitas rumah sakit. Aku kasih contoh salah satu provinsi, BOR-nya sudah 90%. Tempat tidur dipakai COVID 2.000. Jadi 90% kira-kira 1.800 sudah diisi. Sudah panik. Sebenarnya tidak perlu. Karena kalau kita lihat tempat tidurnya total ada 8.000. Nah, kan kita bisa tambah dari 2.000 jadi 4.000. Langsung bornya turun ke 50%. Ya. Jadi tolong jangan hanya dilihat dari bor, jadi total tempat tidur di rumah sakit di kota atau provinsi itu berapa. Dan dibandingkan yang sakit dengan rumah sakit itu. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus. Resmi, pemerintah melanjutkan PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang dengan penyesuaian.
Tidak hanya di Jawa Bali, PPKM level 4 di luar Jawa Bali juga terus berlanjut. Pemerintah juga menyesuaikan pembatasan di sejumlah wilayah dengan menerapkan PPKM level 3 dan 2 di luar Pulau Jawa. Sejumlah pengaturan kegiatan masyarakat teknisnya diserahkan kepada daerah agar perekonomian tetap bisa berjalan. Pemerintah akan memberikan berbagai paket bantuan, mulai dari bahan pokok, bantuan tunai, bantuan usaha mikro, hingga diskon listrik dan kuota internet untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi dan PPKM. Untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil. Selama PPKM diperpanjang hingga 2 Agustus, masyarakat tetap diminta mengenakan masker ganda, menjaga jarak minimal 2 meter, dan membatasi mobilitas jika masih berkegiatan di luar rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih detail soal rencana pemerintah melanjutkan PPKM level 4 akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Imron Fadilah. Selamat petang, Imron. Bagaimana penyesuaian perpanjangan PPKM level 4 dan juga level 3 ini yang secara teknis diserahkan ke kepala daerah, Imron? Ya, baik, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Memang ada beberapa penyesuaian dan juga sejumlah perubahan aturan yang diterapkan di sejumlah wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di level 3 dan juga level 4. Untuk di level 4, PPKM level 4 di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali diterapkan di 95 kabupaten kota. Kemudian di luar wilayah Pulau Jawa dan juga Pulau Bali diterapkan di 45 wilayah kabupaten dan juga kota. Nah, adapun sejumlah aturan yang diberlakukan di PPKM di wilayah yang memberlakukan penerapan PPKM level 4 ya diantaranya adalah pasar rakyat yang menjual kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari diperbolehkan dibuka hingga pukul 3 sore. Kemudian yang menjual bahan-bahan bukan kebutuhan pokok atau kebutuhan utama diperbolehkan buka juga hingga pukul 3 namun dengan kapasitas maksimal 50% dari jumlah kapasitas pasar rakyat tersebut. Kemudian yang kedua adalah warung kelontong, toko kecil, agen pulsa, kemudian pangkas rambut, bengkel kecil dan juga tempat usaha kecil lainnya diperbolehkan buka hingga pukul 9 malam dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan secara teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian warung-warung kecil, lapak jajanan yang menjual makanan menyediakan kios di ruang terbuka diperbolehkan buka hingga pukul 8 malam, kemudian juga sudah diperbolehkan mulai makan di tempat. Di penerapan PPKM level 4 ini, khusus level 4 dapat menyediakan makan di tempat dengan jumlah maksimal 3 orang, dengan waktu makan maksimal 20 menit per orangnya. Kemudian untuk transportasi umum di wilayah yang menerapkan PPKM level 4 dapat menyediakan fasilitas maksimal 50% penumpang dari jumlah total kapasitas kendaraan tersebut. Nah, untuk di wilayah yang berlakukan PPKM level 3 ada sebanyak 33 kabupaten kota di wilayah Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Kemudian di wilayah luar Pulau Jawa dan juga Pulau Bali ada 276 kabupaten kota. Adapun aturan yang ditentukan yakni untuk industri orientasi, kemudian pabrik begitu juga diperbolehkan mulai beroperasi dengan menggunakan shift, di mana satu shiftnya dengan jumlah maksimal 50% orang atau 50% karyawan dari jumlah perusahaan atau industri tersebut. Yang kedua adalah untuk pasar rakyat yang menjual kebutuhan pokok dapat buka atau melayani pengunjung hingga pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Kemudian untuk pasar rakyat yang menjual kebutuhan tidak pokok dapat buka hingga pukul 5 sore dengan jumlah maksimal pengunjung 50% dari jumlah total kapasitas dari pasar rakyat tersebut. Tempat ibadah juga sudah mulai dibuka namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian warung makan, warung kecil dan tempat atau lapak jajanan yang memiliki kios di tempat terbuka juga diperbolehkan mulai menerima makan di tempat dengan jumlah maksimal adalah 25% dari kapasitas total pengunjung dari rumah makan tersebut. Di mana untuk satu orangnya waktu maksimal makannya adalah 30 menit.
Nah, ini hanya berlaku untuk warung kecil, lapak kecil, dan juga tempat jajanan yang menjual makanan di tempat terbuka dan tidak berlaku untuk restoran maupun kafe yang menjajakan dengan kios yang berada di dalam gedung ataupun di pusat perbelanjaan. Untuk di wilayah yang menerapkan PPKM level 3 juga pusat perbelanjaan sudah dapat beroperasi kembali dengan jumlah pengunjung maksimal 25% dari kapasitas gedung dengan waktu operasi hingga pukul 5 sore. Kemudian untuk resepsi pernikahan begitu juga sudah diperbolehkan dengan jumlah maksimal tamu 20 orang tanpa menyediakan makan di tempat atau prasmanan. Ibrahim. Baik, Imron, hari ini pemerintah pusat menggelar rapat terbatas soal PPKM. Singkat saja Imron, apa hasil rapat terbatas hari ini Imron? Ya, tadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menggelar rapat terbatas bersama dengan Presiden dan juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam konferensi persnya menyatakan memang sektor UMKM yang terdampak langsung dan merasakan langsung dampak dari pemberlakuan baik itu dari PPKM darurat yang sebelumnya, kemudian PPKM level 4 pekan lalu dan PPKM yang berlaku mulai tanggal 26 Agustus hingga tanggal 26 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2021 mendatang. Nah, ada juga himbauan kepada seluruh kepala daerah yang baik itu di Pulau Jawa dan Bali maupun di luar Pulau Jawa dan Bali agar menindaklanjuti langkah-langkah dari aturan yang telah diputuskan oleh Kemendagri, di mana kepala daerah diminta untuk menyediakan peraturan-peraturan yang lebih rinci lagi dan juga lebih spesifik sesuai dengan kriteria dari daerahnya masing-masing. Kepala daerah juga diminta untuk berkomunikasi, menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh publik, tokoh masyarakat, dan juga organisasi masyarakat setempat agar dapat setidaknya memberikan sosialisasi dan juga melakukan langkah persuasif untuk dapat menekan angka penularan COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Jika harus menindak tegas, diharapkan dengan menggunakan kekuatan hukum secara tegas namun tidak menggunakan kekerasan, terutama kepada petugas-petugas yang melakukan patroli begitu ke sejumlah titik. Ibrahim. Baik, terima kasih Imron Fadila untuk laporan Anda langsung dari Istana Negara Jakarta.